maju mundur rencana pernikahannya dengan Titania Aureli Hermansyah, YouTuber papan atas Atta Halilintar seolah terus bertubi-tubi mendapatkan ujian dari masa lalu sang ayah. Jika sebelumnya Halilintar Anovial Asmit digugat oleh mantan istri keduanya, Happy Haryadi, ke Polres Jakarta Selatan terkait isu penelantaran anak. Kali ini Anovial diguncang dengan pengakuan seorang perempuan berinisial YI. Perempuan asal Malaysia itu secara mengejutkan mengaku sebagai istri ketiga Anovial yang juga merasa telah ditelantarkan. Namun kemarin kubu pengacara Atta menepis semua pengakuan yang masih minim pembuktian itu. Kalau sampai pada saat ini Mas, saya berpedoman pada buku nikah ya. Saya pada saat ini sih yang saya tahu sih istrinya cuma satu, Tante Lenggogeni aja. Sampai pada hari ini sih surat kuasa saya belum ada membahas ke sana ya. Seperti saya jabarin sebelumnya bahwa surat kuasa saya memang untuk menanggapi terhadap tudingan-tudingan miring yang hadir kepada klien saya beserta yang keluarganya. Kalau untuk kita belum dapat info sih ya. Cuman kalau memang ada, kan kita juga pertanyakan balik nih. Dari mana dia bisa nyatakan bahwa dia istri ketiga gitu. Makanya kita tanya balik dulu gitu. Tapi kita coba nanti kalau memang ada informasi dari klien saya kabarin. Cuman hingga pada saat ini kita belum dapat kabar. Kalau seandainya ya ini pertanyaan yang sama saya terima sewaktu saya press con terkait makhluk gaib. Makanya saya tanya balik, Anda bisa percaya dengan hal itu? Apakah ada foto nikahnya atau ada dokumen apa gitu? Karena kan memang saya konfirmasi keluarga belum ada yang memberikan pernyataan. Cuman makanya kita kan bukti dulu gitu kan. Apa yang menyatakan itu memang hadir istri ketiga? Karena dari sebelum-sebelumnya hingga pada saat ini Mas, kita sedikit bingung sih. Pertama ada yang makhluk gaib itu. Kedua hadir istri ketiga, tapi tidak ada apa ya? Tidak ada bukti pendukung yang menyatakan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Belum redap bola panas yang dilempar Happy, Anovial tampaknya harus mengerahkan tenaga dan pikiran 2 kali lipat dari ujian yang datang bertubi-tubi. Keterangannya mengisolasi diri dari wabah pandemi di Malaysia bersama istri dan anak-anaknya malah berubah menjadi deraan batin yang tiada tara. Untuk menenangkan keluarga Gen Halilintar, Raditya Putra selaku kuasa hukumnya berusaha menghadapi sendiri cecaran pertanyaan awak media. Ia bahkan tengah menunggu langkah apa yang akan dilakukan kepolisian setelah pemeriksaan kubu Happy. Kita masih nunggu perkembangan dari kepolisian aja. Proses laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Setelah ini nanti, tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini tuntas. Begitu ya. Klien saya itu tidak pernah memberikan order untuk melakukan serangan balik. Tidak ingin menambah musuh, namun ingin menambah saudara. Namun kan hadirnya saya di sini juga kan ada kuasa juga dari perwakilan anak yang berpikir harus menjaga marwah dari keluarga sendiri. Memang dia niatnya mau mengekspos 11 anaknya dari istri pertama supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Bisa dibayangkan bagaimana rungsingnya keluarga Gen Halilintar di tengah terpaan ujian masa lalu asmara sang ayah. Padahal sebelumnya keceriaan demi keceriaan begitu mewarnai keluarga yang sukses melalui konten video berbagi ini. Kasus ini tak pelak kian membuat rencana pernikahan yang tertunda akibat pandemi semakin suram. Apalagi Anang dan keluarga juga masih menunggu keluarga Atta bertandang ke rumah mereka guna membicarakan rencana lamaran. Sebenarnya kalau kayak ditanya itu sih aku bilang doain aja. Karena kan kita nggak tahu ya tanggal berapanya yang pasti kita dalam tahap perkenalannya semakin serius dan sama keluarga juga aku pengennya ketemu dulu. Soalnya keluargaku belum pulang dari Malaysia. Oh iya. Kerabat dekat Anang sendiri memang belum sepenuhnya merapatkan barisan untuk memutuskan apakah pernikahan Atta dan Aurel diteruskan atau sebaliknya dibatalkan menyusul prahara yang semakin kisruh. Mau yang ngejalanin kan mereka berdua. Kalau aku yang komentar tuh nanti aneh karena gini, kalau bagi aku berita yang membahagiakan nggak aku share. Latar belakangnya dan lain-lainnya saya memang belum tahu. Jadi saya minta maaf nggak bisa kasih statement apa-apa gitu. Sinyal itu bahkan terendus dari keterangan ibu kandung Aurel, Krisdayanti, yang mengaku sama sekali belum pernah diajak bicara. Jadi karena komunikasinya udah 2 arah, jadi ya baiknya memang semuanya disampaikan sesuai yang sepantasnya langsung dari anak saya. Baiknya kan gitu. Karena kan memang aku kan kalau
dari pemilihan segala macam itu aku dari aku sendiri ya. Cuman kalau sama bunda kan emang kita kan satu rumah, jadi apa-apa komunikasinya lebih gampang gitu. Semoga aku sih berharap semuanya kita baik-baik aja dan dengan adanya hadirnya aku mungkin di kehidupannya Mpok Nur juga bisa memberi suatu warna. Kita nggak mungkin menikah kalau nggak ada izin restu, pasti menikah kalau udah izin restu. Ayah dan Ibu Atta sendiri boro-boro harus memikirkan lamaran, apalagi pernikahan. Menghadapi kasusnya saja diperkirakan akan panjang. Untuk membuat pelapor jera, bahkan kubu Atta telah mempersiapkan tuntutan balik, apalagi dengan pengakuan yang mencuat secara tidak langsung marwah dan reputasi keluarga Atta tercoreng. Awalnya saya jawab pertanyaan wartawan terkait penelantaran, dia bilang diskriminasi, ya dong. Kemarin pas terakhir dijawab diskriminasi, dijawab penelantaran. Intinya sih gini aja sih. Kalau kita dari keluarga, kita menghormati peristiwa hukum yang ada. Cuman tolong statement saya digarisbawahi bahwa tidak semua pernyataan yang dilontarkan itu dapat dianggap kebenaran oleh orang lain. Namun sebaliknya, terkadang pernyataan yang dilontarkan itu dapat merendahkan marwah orang itu sendiri. Itu aja sih. Memperjuangkan hak anak saya, sebab tidak ada istilah mantan anak. Ya. Apa aja Bu mungkin? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Kalaupun kita mau ambil langkah hukum balik, sepertinya kita takut untuk menjadikan pembodohan publik sih, itu aja. Karena menurut kami anak itu bukan suatu objek yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, itu aja sih. Oh enggak, sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya, itu saja. Itu masalah materi, jauh lah, saya enggak memikirkan ke sana. Aurel sendiri bukan tak memaklumi masalah yang tengah dihadapi keluarga kekasihnya. 2 hari lalu, tepatnya di hari Kamis, ia bahkan sempat memposting kalimat panjang agar warganet tak buru-buru berkesimpulan tentang benar tidaknya suatu perkara keburukan yang tengah hangat dibicarakan. Berbicaralah yang baik dan benar kepada siapapun dan dimanapun. Jangan sibuk mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain jika kalian belum mampu memperbaiki diri sendiri. Tulis Aurel bijak dengan ubuhan foto di sebuah cottage persis di bibir pantai Pulau Dewata. Kan kadang ada kita kalau misalnya di hubungannya salah, akunya jadi negatif. Alhamdulillah sekarang jadi semakin positif, terus dia juga selalu ngedukung aku, selalu ngajarin aku gitu. Jadi maksudnya oh iya, alhamdulillah. Jadi semenjak sama dia banyak pelajaran yang dia berikan ke aku gitu. Saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Postingan keresahan Aurel bisa jadi bertali temali dengan gegernya pengakuan 2 wanita di masa lalu calon ayah mertuanya. Ya, apalah arti kelimpahan materi jika semua yang direguk harus hancur berkeping-keping oleh serpihan noktah hitam di masa lalu. Lantas mampukah Gen Halilintar melewati fase berat ujian masa lalu saat ini? Saya rasa kalau harapan spesifik, kita menghormati proses kepolisian yang sedang berlangsung. Cuman harapan lainnya sih, ya sesuatu laporan itu sebenarnya harus dipertimbangkan kembali sih, karena memenuhi atau tidak, karena kan dari setiap laporan dan peristiwa hukum itu pasti ada pihak yang dirugikan. Insya Allah kalau bisa sih tahun ini. Insya Allah, semoga secepatnya gitu, karena kan kita juga maunya bikin acara supaya semua teman-teman kan bisa datang, cuman kan lagi kayak gini jadi nggak mungkin juga kalau mau bikin acara besar-besar, jadi ya doain aja semoga cepat. Serahin semua kepada Tuhan, istilahnya kalau jodoh kan makin didekatkan, kalau nggak jodoh makin dijauhkan. Tapi selama ini kita lihat semua makin mendekat, ya kita tunggu timingnya aja kapan semuanya bergerak, alam ini juga bergerak untuk ke satu tanggal yang pasti. Gitu.